Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham BBTN yang hari Jumat kemarin naik sangat tinggi dan beberapa saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBTN. BBTN pada perdagangan hari Jumat kemarin naik sangat tinggi 11% lebih ke harga 1735. Bisa kita lihat di grafik, secara tren sampai 1 bulan terakhir ini BBTN trennya mulai bergerak downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi hari Jumat kemarin, kenaikan BBTN yang tiba-tiba 11% lebih membuat BBTN langsung naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi ingat, ini memang belum terkonfirmasi berhasil break dari kedua garis EMA ini. Dan sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi apa alasan BBTN naik lumayan tinggi seperti ini. Tapi jika kita lihat BBNI dan BBRI yang BBNI dan Mandiri yang laporan keuangannya bagus, mungkin saja BBTN juga laporan keuangan tahun 2021-nya bagus, sehingga dibuat naik lumayan tinggi seperti ini. Saat ini bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar harga 1700, sedangkan resisten berikutnya itu di harga 1800. Jadi apabila minggu depan terkonfirmasi break dari garis EMA 50, maka BBTN akan mulai bergerak uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari Jumat kemarin ada akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat memang terus masuk akumulasi pada saat BBTN bergerak turun. Jadi pada saat pergerakannya dari tanggal 20 sampai tanggal 27 trennya terus bergerak turun, asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi asing terus akumulasi saham BBTN, dan pada saat kenaikan tinggi hari pun asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBTN masih ada potensi untuk lanjut naik minggu depan dan naik menuju resisten di harga 1800. Dan hati-hati, ada potensi BBTN untuk gagal break dari harga 1800 karena harga 1800 sebelumnya merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham BBTN. Jadi bisa manfaatkan untuk profit taking dulu apabila teman-teman trading jangka pendek untuk saham BBTN ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1700 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Mandiri. Bisa kita lihat Mandiri hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 7650. Dan secara tren, Mandiri saat ini mulai bergerak uptrend kembali setelah berhasil break dari resisten di harga 7500. Tapi memang kenaikan hari Jumat kemarin candlenya kurang bagus. Jadi memang harus hati-hati, bisa saja ini false breakout. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Jadi untuk perbankan, Mandiri dan BBNI trennya masih uptrend, sedangkan BBCA dan BBRI trennya masih bergerak sideways. Tinggal kita lihat BBTN yang tadi baru dianalisa, apabila minggu depan berhasil break, maka BBTN juga akan mulai bergerak uptrend. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Dan untuk pergerakan asing bisa kita lihat asing juga 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Mandiri. Ini yang membuat Mandiri trennya dalam 1 minggu terakhir ini masih bagus dan terus bergerak naik. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Mandiri masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 7.750 sampai 7.800. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama dia bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya Mandiri masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Berikutnya saya akan menganalisa saham ADI. ADI hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 810. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka menengah ADI saat ini sebenarnya masih bergerak sangat downtrend. Dan garis EMA 50 pun telah berpotongan dengan garis EMA 150 dan mengarah ke bawah. Tapi 1 minggu terakhir ini memang ADI terlihat masih kuat berada di atas support di harga 800. Jadi setiap kali menyentuh harga 800, ADI masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi saat ini memang terlihat dorongan ke bawah atau dorongan untuk downtrendnya mulai melemah
saat ini mulai sideways, tapi bukan berarti ini tanda-tanda reversal trend. Sebelumnya juga bisa kita lihat harga 800 beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga masih masuk melakukan sedikit akumulasi pada saham ADI. Jadi dari data yang kita dapat memang saat ini ADI belum ada tanda-tanda reversal trend, tapi apabila teman-teman ingin spekulatif buy bisa tunggu kembali di sekitar harga 800. Karena saat ini mulai terlihat dorongan ke bawah sudah melemah, ada potensi apabila support ini masih kuat menahan penurunan dari saham ADI ada potensi untuk rebound dengan target terdekat di harga 850 sampai harga 900. Jadi bisa manfaatkan saham ini saat ini untuk trading jangka pendek. Tapi selalu saya ingatkan untuk saham downtrend apabila kita entry kita harus disiplin. Karena apabila kita beli di sekitar daerah support di sini dan ternyata support ini gagal bertahan, ADI akan lanjut downtrendnya. Jadi kita bisa beli di sekitar daerah support dan hold terus selama support ini kuat menahan penurunan dari saham ADI, sehingga kedepannya ada potensi untuk rebound dan naik mengetes resisten di harga 900 sampai garis EMA 50. Tapi tetap selama masih gagal naik melewati kedua garis ini, untuk tren jangka menengah ADI belum uptrend walaupun berhasil rebound dari support di harga 800. Terakhir saya akan analisa saham HMSP. HMSP hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke harga 950. Dan bisa kita lihat sama seperti saham ADI secara tren jangka menengah HMSP juga masih bergerak sangat downtrend. Dan saat ini HMSP berada tepat di support kuatnya di harga 950. Jadi 1 minggu terakhir ini menyentuh harga 950 HMSP masih bisa bertahan. Dan sebelumnya juga bisa kita lihat pada bulan Agustus, HMSP juga sempat turun sangat dalam, menyentuh harga 900, berhasil rebound, mendekati garis EMA 50, gagal break, turun kembali menuju harga 950, bisa berhasil rebound, sehingga terbentuk double bottom. Tapi pada saat naik menembus garis EMA 50, bisa kita lihat, berusaha untuk naik di atas garis EMA 150, gagal break, dan bergerak turun kembali. Karena itu selalu saya jelaskan ke teman-teman tanpa bosan-bosannya, apabila kita beli saham downtrend, kita bisa entry di support kuatnya dan bisa hold terus selama support kuat itu tidak terlewati, tapi kita harus lihat mana resisten kuatnya. Apabila saham downtrend berarti garis EMA 50 dan 150 ini merupakan resisten kuatnya. Selama mereka masih gagal naik melewati kedua garis EMA ini masih ada potensi untuk berbalik turun kembali. Ini salah satu contoh kasusnya. Jadi tadi di ADI saya jelaskan bahwa ada potensi untuk turun apabila gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Ini contoh nyatanya HMSP berhasil rebound, break dari garis EMA 50, berusaha untuk break garis EMA 150, gagal break, trennya berbalik downtrend kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Tapi asing memang dalam 2-3 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham HMSP. Bisa saja asing menganggap harga 950 merupakan support kuat sehingga ada potensi untuk rebound. Jadi asing terus akumulasi di harga bawah. Jadi saat ini apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa tunggu di sekitar harga 950 ini. Apabila berhasil rebound, bisa ikutan entry untuk trading jangka pendek dengan target di sekitar harga 985 yang saat ini merupakan garis EMA 50-nya sampai harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.